Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernisa Kenawati, NIM 2113407178. Saya dari Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Ibu Dra. Eni Nuraini, MC. Soal yang pertama, sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana cara memanage emosi menurut analisis saudara. Pengertian emosi ada 3. Yang pertama, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Yang kedua, emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Yang ketiga, emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Menurut Watson, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya manusia memiliki 3 bentuk emosi dasar. Yang pertama, fear. Emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan. Yang kedua, rage. Emosi ini kelak akan berkembang menjadi emosi marah. Yang ketiga, love. Emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpati. Kemudian, yang selanjutnya, cara memanage emosi. Yang pertama, kenali dan terima bahwa kita bisa mengontrol emosi. Yang kedua, bertindak positif untuk mengelola emosi. Yang ketiga, mengendalikan pikiran. Yang keempat, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima itu mengubah respon. Soal kedua, apakah yang disebut motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang? Motivasi adalah suatu dorongan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang. Woodward mengungkapkan bahwa perilaku terjadi karena adanya motivasi atau dorongan yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai. Karena tanpa dorongan tadi tidak akan ada suatu kekuatan yang mengarahkan individu pada suatu mekanisme timbulnya perilaku. Soal yang ketiga, sebagai pendai atau konselor, mengapa ilmu pengantar psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat? Ilmu pengantar psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat karena untuk membantu seseorang mengambil keputusan dan membantu menyusun rencana guna melaksanakan keputusan tersebut. Membantu individu memiliki kemampuan intelektual yang diperlukan dalam pekerjaan dan karirnya, memiliki kemampuan dan pemahaman pengelolaan, pengendalian, penghargaan, dan pengarahan diri. Soal yang keempat, menurut Hippocrates, jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia ada 4. Sebut dan jelaskan berikut contohnya masing-masing. Yang pertama, koleris. Kepribadian jenis temperamen ini bisa dibilang memiliki karakter ambisius, kompetitif, dan fokus dengan tujuannya. Kepribadian koleris sangat pantang mudah menyerah untuk mendaki ke posisi yang lebih tinggi di dalam hidup mereka. Contoh bidang pekerjaan yang cocok untuk kepribadian ini adalah yang berkaitan dengan bisnis, hukum, teknologi, teknik, dan statis. Yang kedua, sanguinis. Salah satu kepribadian yang fleksibel. Orang dengan kepribadian ini cenderung people-oriented dan sering mengajak orang lain untuk bekerja sama. Kepribadian ini tipe yang ekstrovert, ceria, impulsif, ekspresif, dan penyayang. Contoh bidang pekerjaan yang cocok untuk kepribadian ini adalah sales, public relation, customer service, marketing, dan dunia hiburan. Yang ketiga, melankolis. Kepribadian ini sering diasosiasikan dengan sifat-sifat tertutup seperti introvert, private, analitis, dan faktual dalam berkomunikasi. Orang dengan tipe kepribadian ini cenderung pemalu dan curiga terhadap orang. Contoh bidang pekerjaan yang cocok dengan kepribadian ini adalah riset, seni, sains, akuntansi, administrasi, dan kerja sosial. Yang keempat, phlegmatis. Phlegmatis bisa dikatakan sebagai kepribadian yang pasif dan tidak ambisius. Mereka cenderung introvert, tenang, tidak emosional, santai, sabar, dan ragu-ragu. Contoh pekerjaan yang sesuai adalah perawat, guru, psikologi, kerja sosial, atau sebagai administrasi di kantor. Soal yang kelima, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari masa remaja sampai dewasa akhir? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, kekuatan fisik. Bagi kebanyakan individu, puncak kekuatan fisik dicapai pada usia pertengahan 20-an dan mengalami penurunan lambat laun hingga awal usia 40-an. Kedua, kemampuan motorik. Puncak kemampuan motorik dewasa antara usia 20-an dan 30-an.
namun mengalami kecepatan maksimal antar usia 20 dan 25, dan setelah itu kemampuan ini mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk mempelajari dan menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru, yaitu dengan mengingat hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran analogis, dan berpikir kreatif. Yang keempat, motivasi. Remaja yang telah mencapai usia dewasa berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri oleh kelompok sosialnya, sehingga hal ini menjadi motivasi untuk mereka dalam menguasai tugas-tugas perkembangan yang diperlukan agar dapat dianggap mandiri. Yang kelima, model peran. Remaja yang berinteraksi dengan orang dewasa dan menjalankan tugas-tugas perkembangannya, maka mereka akan memiliki contoh perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat dewasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.